أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah menciptakan segala makhluknya dengan ukuran dan bentuk yang Ia kehendaki, dan tentunya tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan memiliki wujud yang sama seperti Allah. Konsep ini adalah konsep yang ma'qul atau masuk akal. Kalau ada Tuhan yang menciptakan makhluk yang sama dengan wujudnya sendiri, berarti Tuhan itu kurang kreatif. Masa kalah sama animator yang bisa bikin monster-monster yang bahkan hanya ada di dunia fantasi. Contohnya di dalam Bible, di mana Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan wujud Tuhan. Ini kan aneh. Coba kita cek ayatnya. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan siapapun, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tunggal dalam wujudnya, tunggal dalam jenisnya, dan tunggal dalam kekuasaannya. Salah satu makhluk Allah yang paling menakjubkan yang pernah Allah ciptakan adalah Arsy. Perlu diingat bahwa Allah menciptakan Arsy bukan berarti Allah butuh Arsy, tetapi ia adalah bagian dari kehendak Allah yang mampu menciptakan apapun yang Ia kehendaki. Dan harus diingat pula, tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan itu lebih besar dari Allah. Allah adalah yang maha besar. Allah beristiwa, bersemayam di atas Arsy, bukan berarti Allah menyatu dengan Arsy, sebagaimana seseorang menyatu dengan kursi yang ia duduki. Makna istiwa adalah terangkat dan tinggi. Allah lebih tinggi lagi dari Arsy, dan Allah tidak menyatu dengan Arsy. Di dalam kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Muzani, beliau menjelaskan, Allah itu tinggi di atas Arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Allah itu berwujud, bukan sesuatu yang tidak ada, bukan sesuatu yang tidak berbentuk atau hilang. Para ulama menjelaskan bahwa Allah itu tinggi secara zat dan tinggi secara kedudukan. Allah itu tidak butuh tempat, Ia berada di sesuatu yang Ia kehendaki sendiri. Ia suci dari segala kekurangan, Ia tidak butuh apapun untuk berkuasa. Dia maha segalanya, Dia tidak berada di dalam makhluk, baik istana ataupun kerajaan, dan makhluk tidak berada di dalam Allah. Makhluk terpisah dari Allah, dan segala makhluk berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsy adalah atap dari segala makhluk. Dia adalah makhluk terbesar dan tertinggi yang Allah ciptakan. Sedangkan makhluk terendah adalah langit dan bumi beserta isinya yang disebut sebagai makhluk fana, yang akan Allah hancurkan pada hari kiamat kelak. Kedudukan Arsy sebagai makhluk paling tinggi dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, antara langit dunia dengan langit berikutnya adalah berjarak 500 tahun, dan jarak masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi berjarak 500 tahun, sedangkan jarak antara kursi dengan air berjarak 500 tahun. Dan Arsy berada di atas air, dan Allah di atas Arsy, dan Ia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Arsy berada di atas air, dan air berada di atas kursi. Tidak perlu ditanyakan fungsi masing-masing dari makhluk Allah tersebut, karena itu adalah kekuasaan Allah yang maha agung. Telah kita jelaskan bahwa Arsy adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum pena dan lauh al-mahfud. Namun ada yang bertanya, apakah Arsy dan air diciptakan bersamaan, atau air dahulu atau Arsy dahulu? Pertanyaannya ada, tetapi jawabannya tidak diketahui, karena terbatasnya dalil yang menjelaskan hal itu. Perlu difahami bahwa perkara-perkara gaib hanya untuk diyakini, bukan untuk difilsafati. Cukup bagi kita meyakini apa yang dijelaskan dalil-dalil sahih saja. Selanjutnya, kita bertawakuf, tidak mempertanyakan hal-hal yang hanya akan membuat akal kita semakin tidak berdaya. Karena akal kita ada batasnya, dan batas itu tidak untuk dilanggar oleh kita. Arsy adalah satu-satunya makhluk Allah yang mendapatkan gelar Al-Azim, karena ialah makhluk paling besar dari segala yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Tuhan yang menguasai arsy yang agung. At-Taubah ayat 129.
Di dalam ayat yang lain Allah firmankan, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim." Katakanlah, siapakah Tuhan pemilik langit yang 7 dan yang empunya arsy yang agung. Surat Al-Mu'minun ayat 86. Di dalam ayat yang lain Allah firmankan, "Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim." Allah tidak ada Tuhan selain Dia dan Dialah Tuhan pemilik arsy yang agung. Surat An-Naml ayat 26. Lalu, seberapa besarkah arsy Allah Subhanahu wa taala ini? Ini mungkin pertanyaan yang dilontarkan oleh banyak orang, dan pertanyaan ini ada jawabannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, "Wahai Abu Dzar, tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi kecuali seperti lingkaran gelang yang dilemparkan di tanah lapang, dan besarnya arsy dibandingkan dengan kursi seperti lebih besarnya tanah lapang dari lingkaran gelang." Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa arsy Allah itu jauh lebih besar dari makhluk apapun yang Allah ciptakan. Yang harus kita camkan di dalam akal kita yang terbatas ini adalah, sampai hari ini pun belum ada satupun ilmuwan yang sanggup menjelaskan ujung langit karena saking luasnya langit ini. Dan kita, jika dibandingkan dengan langit, hanyalah seperti debu di atas padang pasir. Namun langit yang begitu luas ternyata hanya seukuran gelang yang dilemparkan di tanah lapang jika dibandingkan dengan kursi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi pun bagi gelang yang dilempar di atas tanah lapang jika dibandingkan dengan arsy. Lalu jika arsy yang hanya makhluk bisa sebesar itu, bagaimana dengan Allah yang menciptakan arsy? Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maka celakalah mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhan yang beranak, Tuhan yang menikah, Tuhan yang tergantung di tiang salib, dan Tuhan-Tuhan lain yang rendah-rendah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa arsy dipanggul oleh 8 malaikat yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan pada hari itu 8 malaikat membawa arsy Tuhanmu di atas mereka." Surat Al-Haqqah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa arsy dipanggul oleh 8 malaikat yang sangat besar, dan 8 malaikat ini adalah malaikat terbesar yang Allah ciptakan untuk tugas memanggul arsy. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah diizinkan untuk menyampaikan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat yang memanggul arsy. Sungguh jarak antara daun telinga dan lehernya mempunyai jarak 700 tahun." Hadis riwayat Abu Dawud 4727. Masya Allah, inilah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan wujud yang luar biasa besar. Dan Allah adalah maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita harusnya faham bahwa kita adalah manusia rendah yang sangat kecil ukurannya. Lalu mengapa kita enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh, kita ini bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita hanyalah makhluk-makhluk pembuat dosa, tetapi kita merasa kita ini adalah makhluk paling sempurna. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membimbing kita dalam jalan yang lurus, tidak tergoda dengan Tuhan-Tuhan palsu yang disembah oleh orang-orang kafir. Sungguh manusia paling hina adalah manusia yang mau menundukkan kepalanya kepada berhala yang dibuat oleh tangannya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab.